Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang 8 jenis pelanggaran etika penggunaan TIK beserta kasusnya. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dengan NIM 642209998. Nama saya Gevira Fitria Zahra dengan NIM 642200475. Saya Siti Imas Korea dengan NIM 642209999. Yang pertama ada hacker dan cracker. Hacker dan cracker adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, padahal sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Hacker adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mendalam tentang TIK dan menggunakannya untuk tujuan yang positif, seperti mengembangkan teknologi baru, memperbaiki keamanan sistem, atau membantu orang lain. Hacker biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan TIK. Sedangkan cracker adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mendalam tentang TIK dan menggunakannya untuk tujuan yang negatif, seperti melakukan kejahatan siber. Cracker biasanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti mencuri data, menyebarkan malware, atau merusak sistem. Ada beberapa jenis pelanggaran etika penggunaan TIK yang dilakukan oleh hacker dan cracker. 1. Pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah tindakan untuk mengakses atau menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa izin. 2. Penipuan. Penipuan adalah tindakan untuk mengelabui atau menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. 3. Perusakan. Perusakan adalah tindakan untuk merusak atau menghancurkan sesuatu. Kasus pelanggaran etika penggunaan TIK hacker dan cracker. Kasus pertama, pembobolan data nasabah bank. Pada tahun 2022 terjadi pembobolan data nasabah bank di Indonesia. Hacker berhasil mencuri data pribadi jutaan nasabah, termasuk nomor kartu kredit, nama, alamat, dan nomor ponsel. Data ini kemudian digunakan untuk melakukan penipuan online. Kasus kedua, perang hacker Indonesia dengan Australia. Pada tahun 2013 terjadi perang hacker antara Indonesia dan Australia. Perang ini dipicu oleh kasus pembakaran bendera Indonesia di Australia. Hacker Indonesia menyerang sejumlah situs pemerintah dan perusahaan Australia, sementara hacker Australia menyerang sejumlah situs pemerintah dan perusahaan Indonesia. Perang ini berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kasus ketiga, penyebaran berita bohong. Pada tahun 2022 di Indonesia terjadi penyebaran berita bohong di media sosial. Hacker berhasil membuat dan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. 2. Denial of Service Attack atau DOS Attack. DOS Attack adalah serangan yang bertujuan untuk membuat suatu sumber daya komputer tidak dapat digunakan oleh para pengguna. Serangan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau sistem komputer korban, sehingga server atau sistem komputer tersebut tidak dapat menangani permintaan tersebut dan menjadi down. Ada beberapa jenis pelanggaran etika penggunaan TIK yang dilakukan oleh Denial of Service Attack. Pertama, SYN flood. SYN flood adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan SYN atau sinkronis ke sumber daya korban. 2. Ping flood. Ping flood adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan ping ke sumber daya korban. 3. UDP flood. UDP flood adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan UDP atau User Datagram Protocol ke sumber daya korban. Kasus pelanggaran etika penggunaan TIK DOS Attack. Kasus pertama, serangan DOS terhadap situs konde.co. Pada tahun 2022, situs konde.co, sebuah media online yang fokus pada isu-isu perempuan,
menjadi target serangan DOS pada tahun 2022. Serangan ini terjadi setelah situs konde.co memberitahukan kasus pemerkosaan pegawai honor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Penyerangan menggunakan botnet untuk mengirimkan permintaan berlebihan ke serangan konde.co. 2. Serangan DOS terhadap situs Kementerian Kesehatan pada tahun 2023. Situs Kementerian Kesehatan menjadi target serangan DOS pada tahun 2023. Serangan ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Penyerangan menggunakan botnet untuk mengirimkan permintaan berlebihan ke server Kementerian Kesehatan. Akibatnya, situs Kementerian Kesehatan tidak dapat diakses selama beberapa jam. 3. Pelanggaran piracy, yaitu pembajakan software atau software piracy didefinisikan sebagai penggunaan, penggandaan, distribusi atau penjualan software komersial tanpa hak. Jenis pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk. Yang kedua, shoplifting atau pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Yang keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan yang kelima, melakukan download ilegal. Untuk kasusnya, yang pertama, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dan lain-lain. Contohnya, pernah terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. Yang kedua, melakukan penyadapan informasi, seperti halnya menyadap transmisi data orang lain. Dan yang ketiga, melakukan penggandaan tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Contohnya, pembajakan lagu dan film dengan CD bajakan, dan juga situs film bioskop ilegal yang sangat merugikan. Keempat, ada fraud, yaitu suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jenis-jenisnya, yang pertama ada korupsi, yang kedua penyimpangan aset perusahaan, yang ketiga pencurian data, dan yang keempat pencucian dan penggelapan uang. Untuk kasus dari fraud ini, yang pertama, pada tahun 2008, Bank Senturi terlibat dalam skandal korupsi dan penggelapan besar-besaran. Ditemukan bahwa miliaran dolar disalahgunakan melalui pinjaman ilegal yang mengakibatkan krisis keuangan yang parah. Dan yang kedua, kasus korupsi EKTP yang muncul pada tahun 2013, melibatkan penggelapan dana yang ditunjukkan untuk implementasi sistem KTP elektronik nasional. Diduga para pejabat pemerintah dan pengusaha bekerja sama untuk menggelembungkan biaya proyek dan menggelapkan sejumlah besar uang. Yang kelima, ada gambling. Gambling disebut juga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi. Jenis-jenis gambling yaitu yang pertama ada kasino online, suatu jenis permainan kasino yang dimainkan oleh para penjudi melalui jaringan internet. Dan yang kedua, poker online merupakan situs permainan gambling online yang menawarkan berbagai macam fitur menarik yang dapat menarik perhatian pemain baru. Yang termasuk dalam poker online adalah Texas Hold'em, Omaha, Seven Card Stud. Untuk kasus dari gambling ini, yang pertama, Gubernur Papua Lukas NMB terungkap pernah bermain judi pada sebuah kasino saat liburan di luar negeri, tepatnya di Singapura. Adanya transaksi setoran kasino judi ke luar negeri senilai 560 miliar. Dan yang kedua, Bareskrim Polri membongkar praktek judi online dan menetapkan 12 orang tersangka kasus tersebut. 3.000 orang tergabung dalam situs judi online tersebut dengan total kerugian mencapai 2 miliar.
Saya Siti Mas Korea dengan NIM 64220999. 6. Mobile gambling merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet PCS, beberapa kasino online, dan poker online menawarkan pilihan mobile. GPRS, GSM data, UMTS, dan iMode adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung. Jenis perjudian di Indonesia yaitu SDSB.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Seperti dalam kasus perjudian daring online gambling, telah menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Banyak laporan tentang kecanduan perjudian daring yang mengakibatkan masalah keuangan serius, bahkan tindakan kriminal. Contohnya, seorang menggadaikan mobilnya atau mencuri karena terlilit utang akibat perjudian daring. Selain itu, ada juga laporan tentang anak muda yang kecanduan perjudian daring, seperti seorang pelajar yang mengaku kecanduan mengikuti perjudian daring dan kesulitan untuk berhenti. Dan ada juga laporan tentang streaming game Mobile Legends yang diduga ikut mempromosikan perjudian daring selama siaran langsung. Semua ini menunjukkan bahwa masalah kecanduan perjudian daring telah menimbulkan dampak serius, termasuk masalah keuangan dan kesehatan mental. 7. Pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia merupakan kejahatan penyimpanan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak, child pornography. Seperti kasus-kasus pornografi di Indonesia seringkali melibatkan penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan internet. Contoh kasusnya meliputi penyebaran konten pornografi anak, jual beli konten pornografi, dan produksi film porno. Polda-polda di berbagai wilayah Indonesia telah berhasil mengungkap dan menindak kasus-kasus tersebut, termasuk kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Penindakan terhadap kasus-kasus pornografi ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Terakhir, jenis etika pelanggaran penggunaan TIK yaitu 8. Data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless, dokumen yang menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Contoh kasusnya, dunia perbankan melalui Internet M-Banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia (BCA). Stephen membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com, situs asli internet banking BCA. Isi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses login form palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Stephen sehingga identitas pengguna user ID dan nomor identitas personal PIN dapat diketahuinya. Dengan modusnya sangat sederhana. Si hacker memfotokopi tampilan website Bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Modus lainnya yang juga menggunakan situs palsu adalah penipuan lewat situs-situs tertentu. Yang pernah terjadi adalah sebuah situs porno XXX membuat penawaran. Jika ingin masuk dan melihat gambar syur yang mampu menaikkan adrenalin sehingga melakukan registrasi dan transfer biaya sebesar Rp10.000 lewat BCA.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.